Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardani, pendamping PKH Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai modul 6, yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Di sesi 10, yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu. Di langkah 2, yaitu mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar kita. Melalui pembelajaran kali ini, KPM diharapkan mengetahui yang pertama kandungan gizi dari jenis bahan makanan, yang kedua dapat mengidentifikasi atau mengenali bahan makanan yang ada di sekitar lingkungan, yang ketiga dapat membuat dan menyajikan menu gizi seimbang berbahan lokal. Selamat menyaksikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, agar makanan yang dimakan oleh ibu hamil dan balita itu memiliki kandungan yang baik dan bergizi, makanya ibu-ibu harus paham tentang jenis makanan apa saja dan fungsinya. Seperti yang akan saya jelaskan pada tabel 1, yaitu tabel mengenai zat gizi pada bahan makanan dan fungsinya. Pada tabel tersebut, pertama dapat kita lihat yaitu mengenai makanan pokok. Makanan pokok ini bermacam-macam jenisnya, Bu. Makanan pokok itu apa? Makanan pokok adalah makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu seperti kentang, ubi jalar, singkong, dan lain-lain. Terus ada juga jagung, gandum, beras atau nasi. Nah, termasuk juga sagu. Nah, sagu ini bahan makanan pokok. Nah, kalau di kita di sini rata-rata makanan pokoknya kan beras atau nasi. Ada saudara-saudara kita yang di Papua, yang di Maluku, makanan pokoknya itu sagu yang dibuat menjadi papeda. Ibu-ibu, semua bahan makanan pokok yang saya sebutkan tadi itu adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat ini adalah sebagai sumber tenaga yang fungsinya untuk berpikir dan bekerja. Nah, selanjutnya adalah bahan makanan yang dijadikan sebagai lauk pauk, sebagai pendamping makanan pokok. Jadi, kita kurang enak rasanya kalau makan cuma dengan nasi saja, tanpa ditemani lauk pauknya. Dari sisi pemenuhan gizi, ini menjadi tidak lengkap kalau kita makan tanpa ada lauk pauknya. Karena lauk pauk itu merupakan sumber protein. Nah, protein itu ada dua ya, Bu. Ada yang namanya protein nabati, ada yang namanya protein hewani. Protein nabati itu adalah protein yang bersumber dari bahan makanan tumbuh-tumbuhan. Dan protein hewani itu adalah bersumber dari bahan makanan yang berjenis hewan, seperti ayam itu hewan, seperti ikan itu hewan. Nah, itu disebut sebagai sumber protein hewani. Nah, kemudian apa saja fungsi dari protein itu? Protein itu berfungsi sebagai zat pembangun sel dan memperbaiki sel-sel kita yang rusak. Nah, kemudian berikutnya bahan makanan yang memiliki kandungan gizi, vitamin dan mineral, yaitu bahan makanan yang berjenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian apa fungsi dari vitamin dan mineral untuk kesehatan tubuh kita? Yaitu untuk membantu proses kerja tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Ibu-ibu, bahan makanan tadi itu yaitu bahan makanan pokok, sumber protein, sayur dan buah-buahan sedapat mungkin dapat kita sajikan pada saat kita makan setiap harinya. Tentu agar tidak membosankan kita, buat menu yang berbeda setiap harinya. Nah, sampai di sini ibu-ibu paham ya? Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya ibu-ibu saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama saya namakan kelompok makanan pokok. Kelompok yang kedua adalah kelompok lauk pauk. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu saya namakan kelompok sayur dan buah-buahan. Nah, silakan Bu ya buat kelompok dulu. Oke. Nah, ibu-ibu di masing-masing kelompok ini
akan saya beri tugas ya. Tugasnya apa? Yaitu tugasnya ibu-ibu mengenali sumber bahan pangan yang ada di sekitar kita. Seperti bahan pangan dari hasil pertanian, bahan pangan dari hasil perkebunan, terus kemudian perikanan dan peternakan yang dapat digunakan untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Nanti ibu-ibu tulis ya jawabannya di kertas yang saya bagikan. Ibu-ibu dapat menulis semua bahan makanan yang bisa kita makan dan yang ibu kenal, yang ada di sekitar kita. Apakah itu hasil perkebunan, hasil pertanian, hasil dari nelayan atau perikanan, dan hasil dari peternakan. Pokoknya bahan makanan yang ibu kenal ya. Oke ibu, silakan dikerjakan dan ibu boleh diskusi sama teman-temannya. Terus hasilnya ditulis di kertas yang saya bagikan, dan kalau sudah selesai lembar jawabannya diberikan ke saya lagi. Oke ibu, nah, silakan dikerjakan. Mana ibu-ibu yang sudah selesai belum? Coba saya lihat hasilnya. Oke, ini dari Ibu Ana dan teman-teman dari kelompok lauk pauk, ya Bu. Di sini ada ikan bandeng, ada udang, terus ada kangkung, ada bayam, ada beras atau nasi, jagung, singkong, ubi, telur, pisang, pepaya, tempe, dan tahu. Nah, ini kita kelompokkan ya pada tabel isi piringku. Jadi dalam satu piring saat kita makan, setiap hari harus ada lauk pauk, harus ada karbohidrat, harus ada sayur dan buah-buahan. Nah, dari jawaban yang ibu berikan, mari kita kenali mana yang termasuk sumber karbohidrat, mana yang termasuk sumber protein, vitamin, dan mineral. Misalnya di sini ikan bandeng. Ikan bandeng ini masuk ke mana? Ikan bandeng masuk ke protein. Jadi ikan bandeng itu sumber makanan yang mengandung protein, yaitu protein hewani. Kemudian di sini ada lagi udang. Udang juga ini termasuk sumber protein ya Bu, protein hewani. Terus ada kangkung. Kangkung ini yaitu kita kelompokkan menjadi vitamin dan mineral dalam kelompok vitamin dan mineral karena kangkung itu sayur-sayuran. Kemudian di sini ada lagi yaitu bayam. Bayam ini masuk ke mana? Masuk ke vitamin dan mineral. Bagus, Ibu. Kemudian di sini ada beras atau nasi. Masuk ke mana nih, Bu? Ini masuk ke sumber karbohidrat. Oke, pintar Ibu-ibu. Kemudian ada lagi di sini yaitu jagung. Nah, jagung masuk kelompok mana? Sumber karbohidrat. Singkong, ini ada singkong masuk ke sumber karbohidrat. Ubi masuk ke sumber karbohidrat. Nah, di sini ada telur. Telur ini masuk ke mana, Bu? Masuk ke masuk ke protein. Kemudian di sini ada pisang. Pisang ini masuk ke sumber vitamin dan mineral. Kemudian ada lagi yaitu pepaya. Pepaya masuk ke vitamin dan mineral, karena buah-buahan ya Bu ya. Kemudian ada tempe dan tahu. Nah, tempe dan tahu ini masuk ke mana nih? Yaitu masuk ke protein, yaitu protein nabati, karena tempe dan tahu ini terbuat dari hasil tumbuh-tumbuhan. Di sini perlu juga saya sampaikan ya, bahwa makanan yang dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil harus memenuhi gizi seimbang
seperti yang ada di tabel isi piringku. Oke ibu-ibu ya. Kemudian ibu-ibu, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan yaitu 10 pesan menu gizi seimbang. Yang pertama yaitu syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan buah dan sayur. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kelima, yaitu batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak. Kemudian yang keenam, biasakan sarapan pagi. Kemudian yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Kemudian yang kedelapan, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Yang kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan makanan. Yang kesepuluh, cuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir. Oke ya Bu ya, mungkin cukup di sini saja dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan bisa Ibu pahami dan bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Oke ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.